hingga istrinya memutar video kecelakaan Presiden Bai Yuewang. Presiden baru tersadar, orang yang menabrak Bai Yuewang bukan istrinya. Sebaliknya, istrinya adalah orang yang menyelamatkannya. Namun dia selalu salah mengira istrinya sebagai wanita jahat. Presiden melihat lengan istrinya penuh dengan bekas jarum. Barulah dia mengerti. Selama 6 tahun Bai Yuewang pingsan, istrinya selalu menyumbangkan darah untuknya. Namun hal pertama yang Bai Yuewang lakukan saat bangun adalah menuduh wanita itu sebagai dalang kecelakaannya. Namun tidak peduli bagaimana istrinya menjelaskan, Presiden tidak mau percaya padanya. Bahkan, dia menceraikan istrinya untuk menikahi Bai Yuewang. Tanpa ragu menceraikan istrinya. Melihat keputusan tegas Presiden, wanita itu hanya bisa dengan hati yang hancur menandatangani perjanjian perceraian. Dan wanita itu memberi nasihat pada Presiden sebelum pergi. Semoga suatu hari nanti dia tidak menyesal. Barulah pada hari itu Presiden menyadari, Bai Yuewang selalu menipu dirinya sendiri. Dan saat Bai Yuewang melihat kebocoran informasi, dia segera meminta maaf kepada wanita itu dengan pura-pura. Aku benar-benar pingsan terlalu lama. Banyak hal yang tidak bisa aku ingat. Itulah sebabnya aku salah paham padamu. Jadi kau mengakui, video yang mencemarkan nama baikku diunggah olehmu. Ayahku yang melakukannya. Aku benar-benar marah. Itulah sebabnya aku mempublikasikannya. Jiang Meiji. Aku meminta maaf atas nama ayahku. Meminta maaf padamu. Maaf. Namun wanita merasa permintaan maaf harus tulus. Harus menunjukkan sedikit kesungguhan. Kalau tidak, bagaimana bisa membersihkan dendam yang dia rasakan selama bertahun-tahun? Dan ketika wanita itu meminta ganti rugi dari Bai Yuewang, meminta kompensasi, Presiden masih membela Bai Yuewang. Mengapa kau harus meminta Zanlan Zixin? Apakah akan memberikan atau tidak? Lebih jujur saja, Jin Yange. Jangan. Ini adalah kalung yang kau berikan saat melamarku. Akhirnya Presiden mengambil kalung dari tangan Putri Salju, merebut kalung itu, kemudian memberikannya kepada wanita itu. Tapi saat wanita itu mengambil kalung, dia langsung membelahnya menjadi dua. Putri melihat adegan itu dengan sangat sedih. Barang itu sudah diberikan oleh Tuan Fu. Bagaimana kita harus menanganinya? Aku memiliki keputusan akhir. Gu Yaotian, semua ini hanya permulaan. Bawa pergi dan sumbangkan matanya. Mengapa selalu ada perasaan? Perasaan yang akrab. Mama, apakah kau merasa wanita ini, Jiangsu, sepertinya dia berubah. Jangan sebutkan wanita sial itu padaku. Begitu dia muncul, pasti ada masalah. Hari ini, putri dari grup Sanseng, Gu Manyin, mengadakan konferensi pers mengenai video kecelakaan yang dipalsukan sebelumnya. Memberikan penjelasan. Here, aku dengan tulus meminta maaf atas nama ayahku. Meminta maaf kepada Nyonya Jiangsu. Berharap bisa mendapatkan pengampunan darinya. Kontroversi ini menjadi begitu besar. Saham grup Tiancheng mungkin akan ada perubahan lagi. Aku sudah bilang, seorang wanita yang sudah bercerai, bagaimana mungkin mengelola perusahaan dengan begitu baik? Gadis manis Gu Manyin ini memang luar biasa. Hanya dalam waktu sehari, membuat seluruh opini publik online menyerangmu. Seperti ayah, seperti anak. Oh ya, laporan tahun ini dari Tiancheng Group. Sudah siapkah? Di lantai atas. Laporan 6 tahun yang lalu memang bermasalah. Memang bermasalah. Keluarkan perhiasan terbaikmu. Aku akan memberikannya kepada menantuku. Hei, benar-benar takdir yang aneh. Ambil yang ini saja. Yang ini. Apakah keluarga Fu sudah kehabisan uang untuk membeli cincin berlian sekecil ini? Jiangsu, mengapa kau selalu ada di mana-mana? Tentang kecelakaan mobil, sebelumnya Manyin sudah minta maaf secara terbuka kepadamu. Apalagi yang ingin kau lakukan? Menurut pengetahuanku, toko ini bukanlah milik Fu. Mengapa aku tidak bisa datang? Bos Jiang terburu-buru. Jiang, seharusnya Bos Jiang adalah manajer toko. Jiangsu, setelah kau bercerai dengan anakku, ternyata sampai ke toko seperti ini, menjadi manajer toko. Tak heran kemarin kau ingin mencuri hati biru. Keluarga Jiang ini pernah berada di Binceng sebelumnya. Sudah dianggap sebagai keluarga yang berpengaruh. Kakak Jiangsu, kau datang ke toko kecil seperti ini, menjadi manajer toko. Ayahmu di bawah tanah. Pasti dia akan sedikit kecewa. Jangan terburu-buru. Kau bisa mengatasinya. Karena kau adalah manajer toko, maka ambillah barang terbaik di toko kalian. Keluarkan barang terbaik. Baiklah. Jadi, Nyonya Gu bisa memilih sendiri.
Maka ambil yang ini saja. Ini adalah desainer Qi. Sebagai kenang-kenangan dari masa kecil. Seluruh kota pesisir. Hanya ada satu ini. Lagi-lagi desainer Qi. Jadi aku akan mengambil ini. Sayang sekali. Cincin ini. Tidak bisa aku jual kepadamu. Jika kau berkata begitu, aku akan memesan cincin ini. Jika kau masih menghalangiku, kau sebagai manajer toko. Sudah hampir selesai. Bungkuskan untukku. Aku sudah bilang tidak akan dijual. Berikan padaku. Yin, ada apa? Aku ingin membeli cincin ini. Kakak Jiang Mei tidak mau menjualnya kepadaku. Dia mendorongku. Kapan aku mendorongmu? Jelas sekali kau yang datang ke sini untuk merebutnya. Manajer, panggil manajer toko kalian ke sini. Manajer, bagaimana ini bisa terjadi? Kau adalah manajer. Kedatanganmu tepat waktu. Wanita ini, dia membuli kita. Langsung pecat dia untukku. Ini, pecat Jiang. Aku khawatir aku belum memiliki kualifikasi ini. Kau, apa maksudmu? Pergi, ambil rekaman kamera pengawas. Itu Jiang. Kau tunggu. Dia hanya seorang manajer kecil. Bagaimana kau bisa mendengarkan dia? Siapa manajer toko? Ini adalah grup Tiancheng kami. Presiden baru yang baru saja dilantik. Seluruh toko adalah miliknya. Kau yang bodoh. Sekarang dia adalah presiden Tiancheng. Tiancheng memang milik. Properti ayahku. Meneruskan tradisi keluarga. Apa masalahnya? Kau mengambil alih Tiancheng Group. Kau tahu bahwa Tiancheng Group mengalami kerugian miliaran. Kerugian puluhan miliar. Jadi, tidak perlu repot-repot lagi, Fu. Lubang di Tiancheng. Aku akan membantu untuk menutupinya. Hanya dengan dirimu. Berapa uang yang kau dapatkan sebagai model? Cukup untuk menyambung hidupmu. Jangan pedulikan dia. Tidak sepadan. Kau bilang apa? Tim keamanan sudah memeriksa kamera pengawas. Kejadian akan segera terungkap. Mohon tunggu sebentar. Anakku, sudahlah, kita jangan berdebat dengannya. Bukankah itu hanya sebuah cincin biasa? Kita tidak membutuhkannya. Inilah, alasannya aku tidak bisa menjualnya padanya. Karena, ini sama sekali bukan ukuran Miss Gu. Tuan Fu. Faktanya ada di video ini. Lihatlah dengan baik. Aku tidak menargetkan Miss Gu, Jin Yan, Jin Guan. Karena, kebenaran kejadian sudah terungkap. Tuan Fu, lihatlah cincin ini. Maukah kau membelikannya untuk Miss Gu? Ini juga tidak terlalu mahal. Hanya 2 miliar lebih. Apa? 2 miliar lebih. Hanya sebuah cincin biasa. Lebih mahal dari hati yang berwarna biru tua itu. Apa ini barang murahan? Aku merindukan keluarga Fu dan keluarga Gu. Seharusnya tidak kekurangan uang sedikit pun. Tuan Fu, kau bilang apa? Jin Yan. Yin, perutnya sakit. Dia, mengapa dia berdarah? Perutnya sakit. Apakah dia sedang hamil? Jiangsu, cucu laki-lakiku, harus hati-hati. Aku belum selesai denganmu. Segera bawa dia ke rumah sakit. Kau baik-baik saja kan? Tidak apa-apa. Jiang, tolong. Bagaimana dengan cincin itu? Kirimkan tagihan. Kirimkan ke kantor Fu. Ya. Sial. Halo, Jiang, tolong. Tidak baik. Grup Sanseng mengeluarkan pernyataan larut malam. Harus bersatu dengan berbagai industri. Melawan perusahaan kami, Tiancheng. Jangan khawatir. Kami pasti akan menyelesaikan secepat mungkin. Menangani masalah ini dengan baik. Sekelompok lubah tua ini. Ketika ada masalah, mereka lari lebih cepat daripada kelinci. Tidak disangka mereka semua sangat takut pada grup Sanseng. Siapkan mobil. Pergi ke Villa Gunung Mei Merah.
Aku tidak mengizinkanmu pergi. Jika tidak bisa segera mengakuisisi grup Jiao, mungkin akan mengalami krisis keuangan. Kemungkinan besar akan terjadi krisis keuangan. Biarkan aku yang menangani masalah ini. Kau. Nona Gu, hadiah-hadiah ini. Apakah kau puas? Gu Yao Tian, membuat aku malu di depan elit kota, malu di depan elit seluruh kota, dan membuat putriku mengalami keguguran. Hadiah-hadiah ini hanya permulaan. Ketua Gu, sangat berterima kasih atas hadiahmu. Mari kita lihat saja. Sudah terlihat kan? Ini adalah konflik antara aku dan keluarga Gu. Hanya aku yang bisa menyelesaikannya. Kau tidak bisa membantuku. Li Chuan. Fuzong. Tidak, mobilnya Nyonya Jiang. 60.000. Aku menang. Nyonya Jiang benar-benar bisa menahan diri. Sekarang keluarga Gu bersatu dengan keluarga Fu, bersiap untuk menghadapimu. Nyonya Jiang masih bisa duduk dengan tenang di sini, bermain kartu dengan kami. Sepertinya Nyonya Jiang sudah bertekad ingin mendapatkan pasangan yang baik. Ada pepatah mengatakan bahwa pasar seperti lapangan kartu. Sampai saat terakhir, siapa yang tahu siapa yang kalah dan menang. Sepertinya Nyonya Jiang, kemampuan bermain kartumu juga tidak begitu bagus. Aku akan mengajarimu. Mainkan kartu ini. Paman, kemampuan bermain kartumu benar-benar tidak berkurang dari dulu. Jadi, urusan pasangan yang baik, Anda harus membantu aku lebih banyak. Keponakan perempuan, terima kasih atas bantuannya. Bos pasangan, aku kenal. Selama kau bekerja sama, aku pasti akan membantumu dengan baik. Hanya apa yang aku inginkan, kata keponakan ini, tapi terlalu berlebihan. Beberapa hari yang lalu, bukankah kau pergi mengacau di pesta keluarga Gu? Ingin mencuri dari tangan Nyonya Gu? Curi Fu, biarkan dia pergi. Membantumu. Saudara laki-laki, katamu, apa yang paling dibutuhkan pria? Benarkah, Paman Yue?